Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan teori-teori dari Alfred Adler, psikologi individual. Nah, kami beranggotakan Afifatul Aisyah, Anissa Nabila, Aldino Gustriansyah, dan Marsha Aurelia Sagita. Nah, teman-teman, psikologi individual memandang individu sebagai makhluk yang saling tergantung secara sosial. Perasaan bersatu dengan orang lain atau interest sosial ada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat utama kesehatan jiwa. Rincian pokok-pokok teori Adler mencakup 6 hal berikut. Satu-satunya kekuatan dinamik yang melatar belakangi aktivitas manusia adalah perjuangan untuk sukses atau menjadi superior, atau striving for superiority. Yang kedua, itu persepsi subjektif, subjective perception. Individu membentuk tingkah laku dan kepribadian. Nah, yang ketiga, semua fenomena psikologis disatukan menjadi unity of personality di dalam diri individu dalam bentuk self. Yang keempat, yaitu manfaat dari aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang interest sosial atau social interest. Yang kelima, semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup atau life of style dari self itu sendiri. Nah, yang keenam terakhir, gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif atau creative power suatu individu. Nah, yang pertama yaitu perjuangan menjadi sukses atau superioritas. Saya, Anissa Nabila, akan menjelaskan apa sih menurut Adler perjuangan menjadi sukses atau superioritas itu. Nah, Adler yakin bahwa individu memulai hidup dengan kelemahan fisik yang mengaktifkan perasaan inferior. Perasaan yang menggerakkan orang untuk berjuang menjadi superioritas atau untuk menjadi sukses. Individu yang secara psikologis kurang sehat berjuang untuk menjadi pribadi yang superior. Nah, dan individu yang secara psikologis sehat akan mencari keberhasilan untuk umat manusia. Pada awal pengembangan teorinya, Adler menunjuk agresi sebagai kekuatan dinamik yang melatar belakangi semua motivasi. Kemudian diganti konsep perjuangan menjadi superioritas. Dalam teori terakhirnya, ia membatasi istilah ini pada manusia yang berjuang untuk meraih superioritas pribadi atas orang lain dan memperkenalkan istilah berjuang untuk meraih keberhasilan yang menggambarkan manusia yang termotivasi oleh minat sosial yang sangat tinggi. Terlepas dari motivasi yang dimiliki untuk berjuang, setiap individu dikendalikan oleh tujuan akhir atau final goal. Nah, yang pertama itu ada fictional final goals. Nah, menurut Adler, untuk membimbing tingkah laku, setiap orang menciptakan tujuan final yang semu atau fictional final goals. Memakai bahan yang diperoleh dari keturunan dan lingkungan. Tujuan ini semu karena mereka tidak harus didasarkan pada kenyataan, teman-teman. Tetapi, tujuan itu lebih menggambarkan pikiran orang itu mengenai bagaimana seharusnya kenyataan itu didasarkan pada interpretasi subjektifnya mengenai dunia. Tujuan final adalah hasil dari kekuatan kreatif individu, kemampuan untuk membentuk tingkah laku diri dan menciptakan kepribadian diri. Pada usia 4 atau 5 tahun, pikiran kreatif anak mencapai tingkat perkembangan yang membuat mereka mampu menentukan tujuan final. Bahkan, bayi sesungguhnya sudah memiliki dorongan yang dibawa sejak lahir untuk tumbuh menjadi lengkap dan sukses. Karena mereka saat kecil tidak lengkap dan lemah, mereka merasa inferior dan tanpa tenaga. Untuk mengatasi keadaan ini, mereka menetapkan tujuan final menjadi besar, lengkap, dan kuat. Tujuan final semacam itu mengurangi penderitaan akibat perasaan inferior dan menunjukkan arah menuju superioritas dan sukses. Jika anak diabaikan atau dimanja, sebagian besar tujuan final mereka tetap tidak mereka sadari. Adler membuat hipotesa bahwa anak semacam itu akan mengkompensasi perasaan inferiornya dengan cara yang rumit dan tidak jelas hubungannya dengan tujuan final mereka. Misalnya, tujuan mencapai superioritas dari gadis yang dimanja ternyata membuat dirinya menggantungkan diri selamanya dengan ibunya. Sebagai orang dewasa, gadis itu tampak tergantung dan mencela diri sendiri. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan tujuan itu dengan tujuan menjadi superior merupakan lanjutan dari tingkah laku manja yang dibuat pada usia 4 atau 5 tahun yang pada masa lalunya, teman-teman. Anak-anak yang memandang ibunya besar dan kuat menggantungkan diri kepada ibu pada masa itu menjadi cara yang alami untuk mencapai superioritas. Anak yang diabaikan atau dimanja sesudah dewasa, tingkah lakunya tidak mencerminkan perjuangan menjadi superioritas.
Indikasi dari kondisi tidak sadar tujuan. Sebaliknya, jika anak mengalami cinta dan rasa aman, mereka membuat tujuan yang sebagian besar disadari dan difahami. Jadi anak-anak itu jangan terlalu dimanja, teman-teman. Karena biarkan mereka melakukan usahanya sendiri. Anak yang secara psikologi sehat berjuang menjadi superiorita, memakai tolak ukur kesuksesan dan minat sosial. Walaupun tujuan final tidak pernah disadari secara lengkap, individu yang secara psikologis matang memahami dan berjuang mengejar tujuan itu dengan kesadaran yang tinggi. Begitu, jadi anak itu harus men-setting goals-nya sendiri dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Jangan selalu serba semuanya difasilitasi. Yang kedua, mengatasi inferioritas dan menjadi superiorita. Nah, bagi Adler, kehidupan manusia dimotivasi oleh satu dorongan utama, dorongan untuk menjadi perasaan inferior dan menjadi superior. Jadi, tingkah laku ditentukan utamanya oleh pandangan mengenai masa depan, tujuan, dan harapan kita, teman-teman. Didorong oleh perasaan inferior dan ditarik oleh keinginan menjadi superior. Maka, orang mencoba hidup sesempurna mungkin. Inferiorita bagi Adler berarti perasaan lemah dan tidak tampil dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan diselesaikan. Bukan rendah diri terhadap orang lain dalam pengertian umum, walaupun ada unsur membandingkan kemampuan khusus diri dengan kemampuan orang lain yang lebih matang dan berpengalaman. Superiorita bukan lebih baik dibanding orang lain atau mengalahkan orang lain, teman-teman. Tetapi, berjuang menuju superiorita berarti terus-menerus berusaha menjadi lebih baik, menjadi dekat dan semakin dekat dengan tujuan final yang telah kita set sebelumnya, teman-teman. Nah, perasaan inferiorita lah yang melahirkan perjuangan superiorita. Dan bersama-sama keduanya menjadi dorongan maju yang sangat besar, yang mendorong orang terus-menerus bergerak dari minus ke plus, dari bawah ke atas. Dorongan itu menurut Adler dibawa sejak lahir dan menjadi tenaga semua dorongan lainnya. Perasaan inferiorita ada pada semua orang, karena manusia mulai hidup sebagai makhluk yang kecil dan lemah. Sepanjang hidup, perasaan itu terus muncul ketika orang menghadapi tugas baru dan belum dikenal yang harus diselesaikan. Perasaan ini justru menjadi sebab semua perbaikan dalam tingkah laku manusia tersebut. Anak yang belajar main skate merasa inferior sampai dia betul-betul mahir. Orang tua yang mendapat promosi merasa inferior pada posisi barunya sampai dia memahami bagaimana menangani tugasnya. Setiap tugas baru yang memunculkan inferiorita yang dapat diredakan ketika orang itu mencapai tingkat berfungsi yang lebih tinggi. Kondisi-kondisi khusus seperti kelemahan organik atau cacat fisik, pemanjaan, dan pengabaian mungkin dapat membuat orang yang mengembangkan kompleks inferiorita atau inferiority kompleks atau kompleks superiority kompleks. Dua kompleks ini berhubungan erat. Kompleks superior selalu menyembunyikan atau kompensasi dari perasaan inferior. Sebaliknya, kompleks inferior sering menyembunyikan perasaan superiorita. Jadi kalau kompleks superior selalu menyembunyikan atau kompensasi terhadap perasaan inferior, teman-teman. Contoh kompleks superior, misalnya orang yang congkak atau sombong berusaha menguasai orang lain yang dalam hal tertentu lebih lemah darinya. Mereka mungkin menunjukkan kompleks superiorita. Sesungguhnya orang itu justru tersiksa dengan perasaan tidak mampu, tetapi dengan cara tertentu menarik perhatian dan mendorong orang lain mengitarinya agar dia dapat bergerak superior, seakan-akan dia itu mampu. Contoh kompleks inferior, orang yang terus-menerus depresi dan takut mungkin mengembangkan alasan untuk tidak berusaha maju, dan karena itu dapat memperoleh layanan spesial dari orang lain karena mereka seakan-akan tidak mampu. Orang ini mungkin sebenarnya merasa berhak atas layanan itu karena adanya perasaan superior yang tersembunyi dan keyakinan bahwa semua kesulitan itu sesungguhnya bukan karena salahnya. Banyak orang yang berjuang menjadi superiorita dengan tidak memperhatikan orang lain. Tujuannya bersifat pribadi dan perjuangannya dimotivasi oleh perasaan diri
perasaan diri inferior berlebihan. Pembunuh, pencuri, adalah contoh ekstrim orang yang berjuang hanya mencapai keuntungan pribadi. Namun, pada umumnya, perjuangan menjadi superior sukar dibedakan, mana yang motivasinya untuk keuntungan pribadi dan mana yang motivasinya minat sosial. Orang yang secara psikologi sehat mampu meninggalkan perjuangan menguntungkan diri menjadi perjuangan yang dimotivasi oleh minat sosial, perjuangan untuk menyukseskan nilai-nilai kemanusiaan. Orang itu membantu orang lain tanpa mengharap imbalan, melihat orang lain bukan sebagai saingan tetapi sebagai rekan yang siap bekerja sama demi kepentingan sosial. Adler yakin bahwa motif utama setiap orang, pria dan wanita, anak dan dewasa adalah untuk menjadi kuat, kompeten, berprestasi dan kreatif. Karena itu, Adler termasuk pelopor pendukung persamaan seks. Adler mengembangkan konsep maskulin protes, yakni manifestasi proses wanita mengenai peran femininnya. Namun bukan seperti Freud yang menganggap wanita protes karena tidak memiliki kelamin laki-laki atau penis envy. Adler mengartikan protes kejantanan sebagai keinginan wanita memiliki kualitas dan hak yang oleh budaya diberikan kepada laki-laki, seperti kekuatan, keberanian, independensasi, sukses, dan hak memilih partner. Yang kedua yaitu persepsi subjektif atau subjective perception. Prinsip Adler yang kedua adalah persepsi subjektif. Seseorang membentuk perilaku dan kepribadian mereka. Manusia berjuang meraih superioritas atau keberhasilan untuk mengganti perasaan inferior, tetapi sikap juang mereka tidak ditentukan oleh kenyataan atau fakta. Namun, persepsi subjektif mereka akan kenyataan, yaitu oleh fiksi mereka, akan ekspektasi masa depan. Fiksionalisme. Fiksi kita yang paling penting adalah tujuan meraih superioritas atau keberhasilan. Tujuan yang kita ciptakan di awal kehidupan dan mungkin tidak dipahami secara jelas. Tujuan akhir fiksional dan subjektif ini menuntun gaya hidup kita dan menyatukan atau mengintegrasikan kepribadian kita. Fiksi adalah gagasan yang tidak mempunyai bentuk nyata, namun mempengaruhi manusia seolah gagasan tersebut adalah nyata. Salah satu contoh fiksi adalah pria lebih superior dari wanita. Walaupun gagasan ini fiksi, banyak orang baik pria maupun wanita bertindak seolah-olah ini nyata. Kelemahan fisik. Karena manusia memulai hidup dalam keadaan kecil, lemah, dan inferior, mereka mengembangkan fiksi dan sistem kepercayaan tentang bagaimana mengatasi kelemahan fisik ini dengan menjadi kuat dan superior. Adler bersikeras bahwa semua umat manusia dikaruniai kelemahan anggota tubuh. Keterbatasan fisik ini sedikit atau bahkan tidak berarti sama sekali bagi manusia. Namun, keterbatasan ini menstimulasi perasaan subjektif tentang inferioritas yang berfungsi sebagai dorongan menuju kesempurnaan atau keutuhan. Sejarah memberikan banyak contoh seperti Demosthenes atau Beethoven yang mengatasi kelemahannya dan memberikan kontribusi penting dalam masyarakat. Adler sendiri lemah dan sakit-sakitan ketika ia masih kecil, dan penyakitnya itu mendorongnya untuk mengalahkan kematian dan menjadi seorang dokter, serta mendorongnya bersaing dengan kakak laki-lakinya dan Sigmund Freud. Adler menekankan bahwa kelemahan fisik saja tidak menyebabkan seseorang menjalani gaya hidup tertentu. Kelemahan fisik hanya memberikan motivasi pada saat ini untuk meraih tujuan masa depan. Motivasi seperti ini, seperti semua aspek kepribadian, berbentuk keterpaduan dan konsistensi diri. Baiklah, sekian dari saya. Teman-teman akan dilanjutkan oleh Afifatul Aisyah. Selanjutnya, kesatuan kepribadian. Psikologi individu menekankan pentingnya kesatuan kepribadian. Pikiran, perasaan, dan kegiatan semuanya diarahkan ke satu tujuan tunggal. Terus ada namanya organ dialek. Di dalam unity kepribadian, tidak hanya kesatuan aspek-aspek kejiwaan, tapi juga termasuk keseluruhan organ tubuh. Gejala-gejala fisik bukan suatu peristiwa yang terpisah, tetapi mungkin kelemahan itu berbicara tentang tujuan individu. Contohnya kalau kaki kita sakit, abis keseleo atau gimana, pasti jalan kita tuh rada beda gitu kan. Agak pincang dikit gitu kan. Terus ada kesadaran dan tak sadar. Pikiran-pikiran sadar tuh bagi Alfred Adler, pikiran-pikiran sadar adalah pikiran yang dipahami dan perlakukan seseorang sebagai hal yang membantunya dalam usaha meraih keberhasilan. Sedangkan pikiran-pikiran tidak sadar adalah pikiran yang tidak membantu usaha tersebut. Adler mendefinisikan ketidaksadaran sebagai bagian dari tujuan yang tidak dirumuskan dengan jelas atau dipahami secara utuh oleh seseorang.
Dan kesadaran tuh dipandang Adler sebagai dua bagian yang bekerja sama dalam sistem yang menyatu. Selanjutnya ada minat sosial atau social interest. Jadi menurut Adler, minat sosial itu bagian dari hakikat manusia dan dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang, mau itu kriminal, psikotik, atau orang yang sehat. Minat sosial yang membuat orang tuh mampu mengejar superior dengan cara yang sehat. Semua kegagalan neurotik adalah kegagalan karena mereka tuh kurang memiliki minat sosial. Terus ada perkembangan minat sosial. Menurut Adler, ketika seorang anak lahir, terlalu lemah atau kecil minat sosialnya untuk dapat berkembang sendiri. Maka itu tugas seorang ibu, peran seorang ibu untuk mengembangkan minat sosial tadi. Ibu harus memberikan perhatian yang seimbang kepada anak, suami, dan lingkungan gitu, agar minat sosial anaknya berkembang dengan baik. Ada dua kesalahan yang mungkin terjadi saat perkembangan minat sosial ini. Yang pertama itu ada pampered. Itu tuh ibu lebih mencintai anaknya dibanding cinta kepada suami dan masyarakatnya. Anak akan menjadi dimanja. Terus ada selanjutnya neglected. Ibu tuh lebih berat ke suami dan masyarakatnya. Anak menjadi terabaikan. Bagi Adler, minat sosial itu penting karena merupakan sesuatu yang alami bagi manusia dan merupakan perekat kehidupan sosial. Minat sosial menjadi satu-satunya kriteria untuk mengukur kesehatan jiwa. Tingkat seberapa tinggi minat sosial orang menunjukkan kematangan psikologisnya. Minat sosial merupakan satu-satunya sarana penilai atau standar untuk menentukan kemanfaatan hidup seseorang. Disebut Adler barometer normalitas. Manusia memulai hidup dengan dasar kekuatan perjuangan yang diaktifkan oleh kelemahan fisik neonatal. Jadi semua orang memiliki perasaan inferior dan semua menciptakan tujuan final. Nah, perkembangan minat sosial diringkas dalam diagram alur seperti pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldino. Gaya hidup. Dengan konsep gaya hidup ini, Adler menjelaskan keunikan manusia, yaitu setiap manusia memiliki tujuan, merasa inferior, berjuang menjadi superior, dan dapat mewarnai atau tidak mewarnai usaha superiornya dengan minat sosial. Gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Jumlah gaya hidup sebanyak jumlah orang di dunia. Misalnya, seseorang mungkin berusaha menjadi superior dalam kekuatan dan kemampuan fisik, dan orang lain mungkin berusaha berprestasi secara intelektual. Gaya hidup telah terbentuk pada usia 4-5 tahun. Gaya hidup itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intrinsik atau hereditas dan lingkungan objektif, tetapi dibentuk oleh anak melalui pengamatannya dan interpretasinya terhadap keduanya, terutama hidup ditentukan oleh inferioritas khusus yang dimiliki seseorang, bisa khayalan bisa nyata, yakni kompensasi dari inferioritas itu. Interpretasi terhadap pengalaman selalu disesuaikan dengan makna kehidupan yang telah ditetapkan. Selanjutnya F. Kekuatan kreatif self. Self kreatif merupakan kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku, penggerak utama, sendi, dan obat mujarab kehidupan. Adler berpendapat setiap orang memiliki kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri. Manusia itu terdiri sendiri, bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Self-creative merupakan puncak prestasi Adler sebagai teoritis kepribadian. Self-creative atau kekuatan adalah kekuatan yang paling menentukan tingkah laku. Diri kreatif bersifat padu, konsisten, berdaulat dalam struktur kepribadian. Menurut Adler,
Keturunan memberi kemampuan tertentu, dan lingkungan memberi impresi atau kesan tertentu. Keduanya beserta bagaimana manusia mengalami, menginterpretasi keturunan dan lingkungan itu adalah bahan batu bata. Ada berkata, setiap orang memiliki kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri. Manusia itu sendiri bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan cara memperjuangkan mencapai tujuan itu, dan menyumbang pengembangan minat sosial. Kekuatan diri kreatif ini membuat setiap manusia menjadi bebas, bergerak menuju ke tujuan yang terarah. Konsep Adler mengenai kreativitas self jelas menggambarkan pandangannya anti-mekanistik. Kehidupan manusia bukan penerima pengalaman secara pasif, tetapi manusia adalah aktor dan inisiator tingkah laku. Yang G. Perkembangan abnormal. Menurut Adler, salah satu faktor yang mendasari semua jenis ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri adalah minat sosial yang tidak berkembang. Faktor eksternal penyebab ketidakmampuan menyesuaikan diri yaitu yang A. Kelemahan fisik yang berlebihan. Kelemahan fisik yang berlebihan, baik itu bawaan lahir atau akibat kecelakaan maupun penyakit, tidak cukup untuk menyebabkan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Hal ini harus disertai dengan perasaan inferior yang menonjol. Perasaan subjektif mungkin muncul karena tubuh yang tidak sempurna. Namun, perasaan ini adalah hasil dari self-kreatif. Orang-orang dengan kelemahan fisik yang berlebihan terkadang membentuk perasaan inferior yang berlebihan, karena mereka berusaha keras untuk melakukan kompensasi terhadap kelemahan mereka. Mereka cenderung menjadi terlalu peduli pada diri sendiri dan kurang mempertimbangkan keadaan orang lain. Yang B. Gaya hidup manja. Gaya hidup manja kebanyakan ada dalam hidup orang-orang yang neurotik. Orang-orang yang manja memiliki minat sosial yang lemah, namun punya hasrat yang kuat untuk terus mempertahankan hubungan yang sifatnya parasit. Seperti hubungan yang mereka miliki sebelumnya dengan salah satu atau kedua orang tua mereka. Anak yang manja tidak menerima banyak kasih sayang, malah mereka menganggap bahwa diri mereka itu tidak dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Anak yang manja juga merasa dirinya diabaikan. Anak yang biasanya dilindungi oleh ibunya akan merasa ketakutan kalau sang ibu tidak ada. Setiap mereka harus menjaga dirinya sendiri, maka mereka akan merasa diabaikan dan semua yang dilakukan itu salah. Yang C. Gaya hidup terabaikan. Anak yang merasa tidak dicintai akan mengembangkan gaya hidup yang diabaikan. Diabaikan ini merupakan konsep yang relatif di mana tidak ada orang yang benar-benar diabaikan atau benar-benar tidak diinginkan. Kenyataan bahwa seorang anak bisa melewati masa bayi adalah bukti bahwa seorang merawat anaknya dan bahwa benih minat sosial telah ditanam. Anak yang diabaikan mempunyai banyak persamaan diri dengan anak yang dimanjakan. Tetapi umumnya anak diabaikan lebih dicurigai dan dianggap lebih berbahaya bagi orang lain. Selanjutnya, yang kedua, kecenderungan untuk melindungi. Adler percaya bahwa manusia menciptakan pola perilaku untuk melindungi harga diri mereka terhadap rasa malu di muka umum. Alat perlindungan inilah yang disebut dengan kecenderungan untuk melindungi. Konsep Adler mengenai kecenderungan untuk melindungi bisa dibandingkan dengan konsepnya Freud tentang mekanisme pertahanan diri. Namun, ada perbedaan penting di antara keduanya, yaitu mekanisme pertahanan melindungi ego dari kecemasan instinktif, sedangkan kecenderungan untuk melindungi sebagian besar dilakukan secara sadar untuk melindungi harga diri seseorang yang rapuh dari rasa malu di depan umum. Ada 3 hal yang umumnya terjadi akibat kecenderungan untuk melindungi, yaitu A. Membuat alasan. Membuat alasan ini sering diekspresikan dengan kata ya tetapi atau jika saja. Dalam alasan ya tetapi, orang pertama-tama akan menyatakan sesuatu yang akan mereka lakukan, sesuatu yang terdengar bagus untuk orang lain, kemudian diikuti dengan alasan.
Pernyataan jika saja adalah bentuk alasan yang sama seperti ya tetapi, yang diekspresikan dengan cara lain. Alasan-alasan yang untuk melindungi rasa harga diri lemah namun dibesar-besarkan secara artifisial dan mengocoh orang untuk percaya bahwa mereka yang lebih superior daripada yang sesungguhnya. Yang B. Agresi. Adler meyakini bahwa beberapa orang menggunakan agresi untuk melindungi superioritas mereka yang berlebihan. Perlindungan bisa berbentuk 1. Depresiasi. Depresiasi adalah kecenderungan untuk menilai rendah pencapaian orang lain dan meninggalkan penilaian terhadap diri sendiri. Yang kedua, dakwaan. Dakwaan adalah kecenderungan menyalahkan orang lain untuk kegagalan seseorang dan untuk membalas dendam demi melindungi harga dirinya yang lemah. Yang ketiga, mendakwa diri sendiri. Mendakwa diri sendiri ditandai dengan menyiksa diri sendiri dan memenuhi diri sendiri dengan perasaan bersalah. Mendakwa diri sendiri adalah kebalikan dari depresiasi. Yang C, menarik diri. Kecenderungan untuk melarikan diri dari kesulitan pengamanan melalui mengambil jarak yang dimaksudkan untuk pengamanan agar harga diri tidak mengalami inflasi, yaitu 1. Mundur. Mundur didesain untuk memperoleh simpati, sikap yang umumnya muncul dari anak yang dimanjakan. Yang kedua, diam di tempat. Orang yang diam di tempat tidak bergerak kemanapun, menolak semua tanggung jawab dengan menarik diri dari semua ancaman kegagalan. Yang ketiga, ragu-ragu, berhubungan erat dengan diam di tempat. Banyak orang yang ragu atau bimbang ketika salah yang sulit. Yang keempat, membangun penghalang. Bentuk menarik diri yang paling ringan mirip dengan if only. Orang menghayal suatu penghalang dan keberhasilan mengatasi sebagian dari hambatan itu sudah melindungi harga diri dari prestasi dirinya. Yang H, aplikasi. Yang pertama, keadaan keluarga. Ketika melakukan terapi, Adler ini selalu bertanya kepada pasiennya tentang keadaan keluarganya, yaitu urutan kelahiran, gender dari saudara kandung, dan umur. Menurut Adler, anak sulung itu kemungkinan besar memiliki perasaan berkuasa yang kuat, kecemasan tinggi, serta kecenderungan overprotective ketika ada saudara yang lebih muda lahir. Peristiwa ini secara dramatis mengubah situasi dan cara pandang anak terhadap dunia. Anak kedua menurut Adler memulai hidup dalam situasi yang lebih baik untuk membentuk kerjasama dan minat sosial. Anak bungsu menurut Adler biasanya paling dimanja dan konsekuensinya memiliki resiko tinggi menjadi anak yang bermasalah. Mereka sering memiliki perasaan inferior yang kuat dan kurang mandiri. Yang terakhir, anak tunggal menurut Adler berada dalam posisi yang unik dalam hal daya saing, yaitu tidak bersaing dengan saudara-saudaranya namun terhadap ayah atau ibunya. Yang kedua, ingatan masa kecil. Adler menegaskan bahwa ingatan masa kecil selalu konsisten dengan gaya hidup seseorang pada saat ini, dan laporan subjektif mereka akan pengalaman-pengalaman ini menghasilkan pemahaman tentang tujuan akhir dan gaya hidup mereka saat ini. Yang ketiga, mimpi. Adler juga menganggap penting mimpi karena merupakan ekspresi dari gaya hidup, biasanya mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dan masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, psikoterapi. Teori Adler memberikan dalil bahwa psikopatologi berasal dari kurangnya keberanian. Tujuan utama dari psikoterapi Adler ini adalah untuk meningkatkan keberanian, memperkecil perasaan inferior, dan menemukan minat sosial. Yang I, evaluasi. Adler berjuang untuk mengembangkan teorinya sendiri yang unik. Bagian terbesar dari tulisan Adler yang mengkritik teori ortodoks Freud menjadi pemikiran psikologi ego dan diterima dalam psikologi humanistik. Sumbangan utama Adler adalah konsep yang memberi kerangka kepribadian yang utuh, Jungfi, holistik, dan pengaruh Adler dalam psikologi kontemporer mencari formula teori yang sesuai dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan. Kedudukan Adler menjadi meningkat. Secara klinik, teori Adler banyak memberi manfaat namun proposisi. Sekian dari kami, maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.